sebesar-besarnya kepada istri saya. Inilah detik-detik salah satu atap di lapangan tembak Rinda Mata IE ambruk. Venue ini dipakai untuk lokasi Pekan Olahraga Nasional ke-21 cabang olahraga menembak. Nahas, peristiwa ini terjadi saat pertandingan sedang berlangsung. Tidak ada korban jiwa, namun pertandingan cabang olahraga menembak dihentikan sementara. Kericuan ini terjadi saat staf khusus Arsyad Rashid tiba-tiba akan diusir dari ruangannya di lantai 3 Menara Kadin di Jalan Rasuna Said Kuningan oleh kelompok tak dikenal. Tak hanya ricuh, korban bahkan mendapat penganiayaan dan telah melapor ke polisi. Kericuan ini diduga buntut dari penggulingan ketua aktif Kadin periode 2021-2026. Para remaja ini mencoba menyelamatkan diri saat tiba-tiba didatangi kawanan begal. Pelaku nekat melepaskan tembakan saat akan mengambil ponsel korban. Berbekal CCTV ini, polisi tengah mengejar pelaku. Bus sekolah ini terbalik dalam kecelakaan tunggal akibat melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pembatas jalan di Kelurahan Paniki, Manado. 2 murid tewas, sementara 7 murid lain dan sopir bus mengalami luka-luka. Warga di Kertasari dan Pengalengan langsung berhamburan keluar rumah saat merasakan gempa magnitudo 5. Sejumlah rumah warga rusak dan juga retak. Masjid juga hancur. Ini di Kampung Neglasari RW 07 ya, Pak ya? Bangunan sekolah hancur. Ruangan kelas bahkan dipenuhi material bangunan. Sebuah masjid juga terdampak gempa yang terjadi pada Rabu pagi. Sekolahan SMP Muhammadiyah kerusakan lumayan cukup parah. Rumah-rumah warga juga cukup parah. Kericuan ini terjadi di sebuah konser musik akibat ulah sejumlah orang yang memaksa masuk dengan melempar batu dari luar ke arah penonton di dalam. Konser di wilayah Pasir Kencana ini pun dihentikan polisi karena suasana makin tidak kondusif. Angkot-angkot ini dirusak dan 3 beca motor dibakar sejumlah geng motor di kawasan Selambo, Sumatera Utara. Yang tidak bersalah dikorbankan. Penyerangan dilakukan sejumlah geng motor dengan menggunakan senjata tajam dan juga molotov. Dari penyelidikan, diduga pengerusakan terkait dengan sengketa lahan. Hancur. Dan seluruh pejabat eselon 1 serta seluruh pelaksana. Inilah detik-detik Sri Mulyani menahan tangis saat sampaikan terima kasih dan permohonan maaf di rapat Banggar dengan DPR.
Para peserta sidang memberikan tepuk tangan usai Sri Mulyani menyampaikan isi hatinya di akhir masa jabatan sebagai Menteri Keuangan. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Sri Mulyani menegaskan APBN penting dalam menjaga kemajuan negara dan bukti keberpihakan pada rakyat. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Kaisang dan Gibran belakangan berganti-gantian dibicarakan publik. Bukan soal prestasinya, kali ini kakak beradik itu terus bergumul dengan kontroversi. Namun, ini bukan pertama kali Gibran terlibat kontroversi. Tindakan sang wakil presiden terpilih ini beberapa kali menuai pro kontra, bahkan sebelum menjadi pejabat publik. Berikut 5 fakta Gibran Raka Buming Raka. Fakta 1, polemik akun Fufu Fafa di Kaskus. Publik digegerkan dengan unggahan lama akun Fufu Fafa yang mengejutkan. Beberapa postingan ini menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto. 1 bulan penelusuran, pemilik akun Fufu Fafa masih belum juga ditemukan. Iya, nanti lagi dicari. Masih ketahuan nanti. Iya, tapi yang pasti bukan. Iya, Mas Gibran. Ya. Apa? Ada dari tim kan ngecek, ngecek. Berarti udah ketahuan itu. Udah. Sejauh ini sampai mana? Nanti diumumin. Kalau tahu siapa yang punya, nanti kita umumin. Publik lalu melakukan cocokologi, menyusuri unggahan, tag, mention di masa lalu. Hingga muncul dugaan pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Meski diterpa isu ini, hubungan Prabowo Gibran disebut tetap baik-baik saja. Fakta 2, perjalanan meraih titel wakil presiden terpilih. Bulan Oktober 2023, putusan MK terhadap gugatan batas usia oleh mahasiswa UNSA Almas Saki Biru jadi awal mula peruntungan Gibran di Pilpres. Sepekan kemudian, meski tengah dikritik, dengan yakin Gibran mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden. Gibran Prabowo diusung Koalisi Indonesia Maju. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Gejolak mulai bermunculan. Publik menyoroti anak pertama Jokowi ini. Salah satunya saat membagikan susu di Car Free Day. Gibran disebut telah melakukan kampanye terselubung. Namun ia membantah karena saat itu ia tak menggunakan alat peraga kampanye. Publik juga pernah mengkritik tajam saat Gibran salah sebut asam folat dengan asam sulfat. Sudah hamil harus dicek yuk asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga 2 tahun harus ASI. Lalu setelah itu MPASI-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. 14 Februari publik telah memilih. 24 April KPU juga telah menetapkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Pasangan Prabowo Gibran akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Diadakan oleh Bapak Ibu. Fakta 3, persona yang dibangun di media sosial. Sebelum terjun di dunia politik, suami Selvi Ananda ini tak punya akun media sosial. Akun yang diakui miliknya muncul tahun 2019 yang dikelola tim adminnya. Kalau saya pribadi ya saya nggak pernah main sosmed.
Saya kan bikin sosmed karena saya masuk ke politik. Sebelumnya saya nggak pernah punya. Saya sangat anti sosmed. Karena saya anti sosmed, ya kekosongan ini harus saya isi dengan tim yang bagus, admin yang bagus. Nah, pokoknya tim yang proper lah. Nah, ini kan timnya mahal nih. Timnya mahal. Kalau saya kan orangnya pengen ini ya nggak mau rugi. Jadi pokoknya jangan sampai jari kalian nganggur. Kalau pas nganggur, komen lah apalah. Sebanyak-banyaknya. Jadi ya mohon maaf ya, nanti komen terus nggak bisa tidur itu bukan saya. Oh, jadi admin. Lain di dunia nyata, lain pula di dunia maya. Di media sosial, Gibran membangun persona jenaka. Gibran bahkan sering membalas cuitan netizen. Gibran juga memiliki kebiasaan unik, senang gonta-ganti foto profil dengan foto edit tokoh kartun hingga foto uniknya. Fakta 4. Gaya kepemimpinan saat menjabat wali kota Solo. Memarkirkan mobil dinasnya seperti ini bukan tanpa maksud. Kala itu diduga terkait penolakan salah satu ormas terhadap festival kuliner non-halal di Solo Paragon Mall. Namun tahun 2021, mobil wali kota Solo juga pernah parkir di kantor Kelurahan Gajahan. Saat itu disinyalir terkait kasus pungutan liar. Di pemakaman umum Cemoro Kembar juga pernah. Kala itu ada kasus perusakan makam oleh siswa rumah belajar. Di SMK Batik 2 Solo dan di SDN Nusukan 113, keduanya saat pandemi. Pernah juga parkir di Viadak Gilingan karena ada penolakan warga terkait pembangunan akses pengunjung Masjid Raya Syekh Said. Sebagai wali kota Solo, Gibran juga memiliki beberapa program unggulan seperti pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed, penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta pembangunan rel layang kereta api Joglo. Fakta 5. Latar belakang pendidikan. Gibran lulusan Sekolah Dasar Negeri 16 Mangkubumen Kidul. Lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta dan Orchid Park Secondary School Singapura. Tahun 2007 Gibran lulus Pendidikan Manajemen Development Institute of Singapore. Kemudian Gibran kembali melanjutkan studinya ke program InSearch di University of Technology Sydney, Australia, dan lulus pada 2010. Gerindra kan ingin menang di Jakarta ya. Tapi Pak Pong Rekun adalah petugas rakyat. Apa yang menjadi tugas saya ya hanya menjadi pelengkap. Salah satu faktor kemenangan paslon diakui sebagai kinerja dari tim sukses dalam menyusun strategi pemenangan. Belakangan sejumlah kandidat memilih selebritis yang dinilai mempunyai daya tarik untuk menaikkan pamor. Namun juga tak sedikit nama public figure yang muncul. Siapkah para tim ses beradu strategi? Berikut 5 fakta tim sukses di Pilkada 2024. Fakta 1. Artis yang ditunjuk menjadi ketua tim sukses. Di Pilkada Banten, Raffi diusulkan untuk mengawal Andra Soni, Dimyati Natakusuma dengan menjadi ketua tim sukses. Ada sebuah usulan dan saran untuk menjadikan Saudara Raffi Ahmad sebagai ketua tim pemenangan Pilkada pemilihan gubernur di Provinsi Banten. Dan syukur alhamdulillah beliau bersedia dan beliau siap untuk menjadi ketua tim pemenangan di Pilkada Provinsi Banten. Calontong juga digaet sebagai ketua tim ses dari pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Menurut Calontong, kehadirannya diharapkan mampu menciptakan suasana Pilkada Jakarta yang riang gembira. Menjalankan sebuah
pilkada sebuah pemilu yang riang gembira, dan mungkin saya menjadi representasi dari hal tersebut. Dan tentunya bukan hanya membuat tertawa, menghibur itu yang menjadi andalan, tetapi bahwa membawa aura gembira, aura bahagia dalam sebuah kontestasi pilkada ini. Perlu ada survei untuk mengetahui sosok selebritis mampu mendongkrak elektabilitas dari paslon yang didukungnya. Namun artis tetap layak diperhitungkan menjadi bagian dari tim ses. Maksud apa ya? Saya sudah pernah menghibur beberapa gubernur. Fakta 2. Memakai mantan gubernur dan wakil gubernur untuk jadi tim sukses. Sebagai mantan wakil gubernur, Ahmad Riza Patria bisa jadi dinilai yang paling paham dengan karakter warga DKI Jakarta. Dipercaya menjadi ketua tim ses, Riza pun yakin ruang dialog dan belusukan yang paling dibutuhkan. Jadi ruang diskusi, ruang dialog itu akan terbuka sangat luas. Dan di mana saja Bang Ridwan, Bang Suswono selalu memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk bisa berinteraksi, tanya jawab, dialog, dan diskusi. Begitu pula dengan pemilihan Ahmad Heriawan sebagai mantan gubernur Jawa Barat 2 periode, Aher didapuk jadi ketua tim ses Saiku dan Ilham Habibie. Tentunya 2 kali bertarung memiliki dinamika, perjuangan, serta medan yang berbeda. Namun jaringan pendukung yang selama ini dibangun dinilai dapat ikut menguatkan. Fakta 3. Bertugas memenangkan pasangan Bacakada yang diusungnya. Calontong mendapat tugas khusus dari paslon yang diusungnya. Dan tugas saya adalah bagaimana supaya tujuan dari Mas Pram dan Bang Dul membuat warga Jakarta bahagia ini bisa segera diwujudkan. Riza memahami tugasnya mengenalkan RK dan Suswono yang bukan dari Jakarta. Karena Jakarta ini adalah miniatur Indonesia, jadi semua warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke boleh dan bisa jadi gubernur Jakarta. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila bertugas mengenalkan sosok Dharma Kun sebagai paslon independen. Memang mereka belum pernah menjadi gubernur, belum pernah menjadi wakil gubernur, tetapi mereka mempunyai suatu jiwa yang sedemikian, menurut saya sedemikian bersih, sangat bersih, belum mengenal yang aneh-aneh, belum mengenal sponsor-sponsor. Mengenalkan calon dan menyampaikan visi misi, nyatanya bukan tugas satu-satunya tim ses. Tim ses juga bertugas menyusun strategi kampanye, di mana membuat perencanaan, mengidentifikasi hingga mengelompokkan segmen pemilih. Mereka juga berperan memobilisasi kampanye, termasuk menyebarkan materi, juga melakukan penggalangan dan mengelola dana. Tim ses dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi dengan media massa, menyebarkan pesan dari berbagai media sosial, melakukan pengawasan dan pemantauan, utamanya memastikan kegiatan sesuai dengan aturan. Menjalin hubungan dengan lingkungan untuk mendengarkan aspirasi juga tak kalah penting. Dan yang paling krusial adalah mengorganisir saat pencoblosan, memastikan tidak ada kecurangan. Fakta 4. Kontroversi di balik tim ses. Didapuknya mantan Menteri Kesehatan era Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus mantan narapidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2004, Siti Fadila Supari sebagai ketua tim ses Dharma Kun cukup mengejutkan. Apalagi bakal calon independen ini sempat mengeluarkan pernyataan sosok ketua tim ses bukanlah hal penting. Jadi bagi kami
ketua tim ses tidak begitu penting ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan proses desentralisasi aktivis maupun komunitas ataupun organisasi sayap-sayap kami. Nah, justru itu kita memberikan keleluasaan, otonomi bagi mereka agar mereka juga bisa memiliki struktur untuk bisa mendapatkan suara maupun elektabilitas. Fakta 5, tantangan yang dihadapi tim sukses. Aturan pembatasan dana kampanye akan diserahkan ke tiap KPUD dengan kesepakatan bersama dengan paslon. Mengenai pembatasan dana kampanye, KPU akan menerapkan kebijakan tersebut dan nanti kami minta kepada KPU di daerah untuk membicarakan ini dengan tim pasangan calon beserta Bawaslu yang jelas mereka harus mempedomani prinsip efektif, efisien, terbuka atau transparan serta akuntabilitas publik. Untuk itu, menjadi tim ses memerlukan keterampilan khusus. Selain pandai berkomunikasi, analisis, paham kemajuan teknologi dan regulasi, juga mengerti soal dana. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.